Oke cuy, kita absen dulu ya. Jadi di tim musuh itu ada Zilong, Nana, Joy, Cho, dan Bruno cuy. Terus di timku sendiri itu ada Belerik, Suyo, Vexana, Hanabi, dan Kale cuy. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam gameplaynya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids yang bukan bunga bangkai, apalagi bangkit dari kubur cuy. Oke, jadi untuk konten hari ini aku memainkan Balerik ESP, dan untuk judul konten ini seperti di thumbnail, yaitu Build Genius One plus Corset Helmet. Jadi gini, bentar, di sini musuhku siapa ya? Jadi untuk nge-clear minion kalian harus gunakan skill 1 terus berada di tengah-tengahnya, maju terus di tengah-tengah minion cuy. Kenapa bang? Jadi itu bisa mengaktifkan kayak pasifnya dari talent konsumsi blast, itu bisa kena ketiga minionnya. Aku contohkan lagi ya, kayak gini. Jadi untuk nge-clear minion biar cepet itu kayak gitu. Terus aku lanjutkan ke ini pembahasan kontennya. Bentar, kita mundur dulu. Ini aku pakai fengnya saja biar bisa bertahan hidup, soalnya ESP kalau mati di awal itu rugi cuy, karena saat ada turtle mesti kita masih di level 3 kalau mati di awal. Jadi usahakan kalau kalian main ESP kalian jangan sampai mati di early game. Terus soal ini, jadi untuk Corset Helmet plus Genius One ini sebenarnya sudah aku pikirkan lama, tapi ya baru kesampaian ini cuy untuk bikin kontennya. Emangnya kenapa bang dengan Corset Helmet dan Genius One? Jadi gini, ini aku bacakan saja untuk pasifnya si Corset Helmet plus Genius One ya, biar kalian itu kagak bingung, loh kok Corset Helmet digabung Genius One itu kira-kira kenapa, itu biar kalian itu kagak bingung. Ini aku bacakan saja untuk kayak pasif uniknya Genius One dan Corset Helmet cuy. Oke, aku mulai dari Corset Helmet, yaitu Corset Helmet memiliki pasif unik yang bernama Burning Soul, memberikan 1,2 total HP magic damage setiap detik ke lawan di sekitar. Damage ini meningkat sebesar 125 plus 15 kali level hero terhadap creep dan minion. Pasif unik Curse, yaitu memberikan damage dengan Burning Soul akan mengurangi 3 hybrid defense target selama 3 detik, maksimal 3 stack. Dan poin pentingnya itu ada di pengurangan 3 hybrid defense target selama 3 detik dan maksimal bisa disetak sampai 3 kali. Jadi untuk pengurangan hybrid defense-nya itu sebesar 9 ya. Di sini untuk pengurangan Corset Helmet itu sebesar 9. Terus aku lanjutkan ke Genius One-nya cuy. Atribut unik Genius One yaitu memiliki 10% magic penetrasi. Pasif unik Magic, memberikan magic damage ke hero lawan akan mengurangi 3 plus 0,3 level hero magic defense mereka selama 2 detik. Dapat disetak hingga 3 kali cuy. Dan di sini ada tulisan memberikan magic damage. Jadi kalau memberikan magic damage kan gampang kan si Balerik ini, yaitu kalian tinggal diam terus diserang musuhnya, creep ataupun yang lain, asal kenaan musuhnya itu bisa ngurangin magic defense musuh. Dan di combo sama Corset Helmet itu kayak apa ya, dan ini aku coba di gameplay ini cuy. Dan untuk komposisi buildnya ini aku mulai dari emblem dulu ya. Jadi untuk emblemnya sendiri ini aku memakai emblem tank cuy. Terus kalau kalian tanya, loh kenapa bang kok nggak memakai emblem magic? Jadi gini, pasifnya si Balerik yang duri-duri itu kalau mau sakit yaitu belilah item ataupun pakailah emblem atau talent yang ada darahnya. Jadi kalau emblem magi kan nggak ada tuh darahnya. Jadi untuk pasifnya si Balerik itu nggak akan sakit cuy. Jadi untuk emblem tank ini aku gunakan karena itu. Dan ini bentar sekarat, alah malah recall tengai ini si Jilong. Oke, terus di emblem tank juga itu ada penambahan regen. Jadi untuk regen dari skill 2 itu akan semakin deras cuy. Terus ada penambahan hybrid defense juga, jadi kita lebih kuat untuk nebe nya juga. Terus aku lanjutkan ke talent
pertama yaitu tetap menggunakan vitality karena ada penambahan darah yang lagi-lagi sinkron sama pasifnya si Balerik, yaitu bisa membuat si Balerik ini tambah sakit. Untuk pasifnya bentar ini ngapain cuy? Oke, terus yang kedua, si Balerik kan juga akan mendapatkan 30% ekstra penambahan darah kan kalau dia itu memakai talent yang ada penambahan darahnya. Ini ngapain lagi? Oke, terus aku lanjutkan ke talent nomor 2 cuy. Bentar, ini Zilongnya ngepush saja. Bentar, ini aku mau clear minion dulu cuy. Sambil nambah gold juga kan biar itemku cepat jadi. Jadi untuk talent kedua ini tetap menggunakan tenacity karena di tenacity, bentar ini aku bantu turtle dulu. Siapa yang dapat kita ulti di sini, bentar. Ini musuhnya sudah dapat turtle cuy. Oke lah, ini apakah bisa kabur aku? Bentar. Kita coba kabur dulu cuy. Ada satu cuy. Mantap. Untung coynya menghilang cuy. Oke, kita mundur dulu. Jadi untuk talent kedua tetap menggunakan tenacity karena di tenacity itu ada pengurangan damage sebesar 5% kalau darah kita itu tinggal 50% cuy. Jadi damage-nya musuh nggak akan terlalu sakit kalau darah kita itu tinggal 50%. Terus aku lanjutkan ke talent nomor 3 yaitu tetap menggunakan konsumsi blast. Jadi untuk fungsinya ya kalian tahu lah, untuk nge-clear minion cuy. Jadi kalau main ESP tanpa konsumsi blast untuk hero-hero yang ngandalin darah, contohnya kayak Balerik, Helos, setengah mati cuy untuk nge-clear minion itu. Jadi bisa diakali kalau main ESP terus menggunakan romer yang berdarah banyak, bisa kalian pakai untuk talentnya konsumsi blast cuy. Oke, jadi kayak gitu untuk penjelasan tentang emblem dan talentnya. Terus aku lanjutkan ke pembahasan build Genius One helmet. Jadi untuk ini aku mulai dari sepatu dulu cuy. Jadi untuk sepatunya sendiri ini sesuaikan sama musuh di lane kalian. Kalian bisa menggunakan warrior boot kalau musuhnya itu hero physical damage. Contohnya ya kayak Argus, Zilong, terus dan kawan-kawannya cuy. Bentar, di sini nananya Sekara cuy. Dan apakah dapat? Lah, alah Vexananya yang dapat, malah double kill Vexana. Asis terus aja, terus aku lanjutkan kalau musuhnya itu kayak Helos, terus kayak Guinevere, Esmeralda, terus apa lagi Sylvana. Untuk sepatunya kalian menggunakan top boot saja. Jadi untuk sepatunya sesuaikan sama damage musuh. Kalau magic ataupun hero nya magi ya kalian menggunakan top boot. Tapi kalau musuh di lane kalian itu physical, ya contohnya kayak Zilong, Argus, Aulus, pokoknya yang damage-nya physical, kalian gunakanlah warrior boot. Terus aku lanjutkan ke item selanjutnya, itu ada Cursed Helmet. Jadi untuk Cursed Helmet kan ini sudah aku bacakan untuk pasifnya tadi, yaitu dia bisa ngurangin hybrid defense musuh sebesar 9. Terus bentar, ini nananya dapat sih. Nah, dapat nana, kita mundur lagi cuy. Terus di Cursed Helmet ada penambahan darah. Jadi untuk early game kita nggak akan terlalu tipis-tipis amat cuy. Bentar, ini ada Bruno dan ini Fengianku aktif, kita pakai Fengian. Iya, Bruno. Terus untuk Cursed Helmet juga itu ada penambahan magic damage karena efek bakarnya itu. Jadi efek bakarnya si Cursed Helmet itu tergantung sama total darah kita cuy. Jadi Balerik kan ngandalkan darah kan, jadi sangatlah sinkron sama Cursed Helmet cuy si Balerik ini. Terus aku lanjutkan ke item selanjutnya, itu ada Genius One. Jadi untuk Genius One kan bisa ngurangin magic defense kan. Tadi untuk Cursed Helmet ada pengurangan hybrid defense, yaitu physical defense dan magic defense. Terus untuk Genius One ada pengurangan magic defense-nya cuy. Jadi untuk hero-hero yang kayak, bentar, ini ngapain ya, mati sama turret kan.
Zilong. Jadi untuk pengurangan magic defense-nya itu banyak cuy. Dari Cursed Helmet ada, dari Genius One ada. Jadi kalau musuhnya ada pengurangan magic defense, otomatis tipis. Jadi kalau ngekill enak cuy kayaknya ya. Jadi ini untuk itemnya kan baru jadi 2. Jadi ya belum tahu enaknya itu seberapa ya. Terus aku lanjutkan ke item selanjutnya. Jadi untuk item selanjutnya itu ada dominan es. Kenapa bang kok harus dominan es? Jadi di sini kan untuk physical defense-nya itu kan cuma dari sepatu kan. Jadi untuk dominan ini untuk menambah physical defense kita cuy. Plus di dominan juga itu ada penambahan darah, terus pengurangan anti regen, terus pengurangan attack speed. Jadi untuk dominan ini hampir tank ataupun ESP itu item wajibnya dominan cuy. Ya kurang lebih untuk nambah physical defense sih untuk dominan ini untuk fungsinya ya. Terus kalau kalian tanya bang, terus untuk glowing one gimana? Jadi glowing one itu biasanya, nah ini dapat Lord Suyonya. Jadi biasanya untuk glowing one ini dipakai kalau bentar, ini bisa hilang sih ya, dapat lagi cuy. Jadi untuk glowing one sendiri ini biasanya dipakai kalau musuhnya itu tidak mengandalkan attack speed sama sekali cuy. Kalau ada hero yang attack speednya itu mendingan kalian pakai dominan. Tapi kalau musuhnya itu tidak ada hero yang mengandalkan attack speed, ya kalian boleh menggunakan glowing one. Tapi ya kalian pikir-pikir lagi, kira-kira kalau kalian pakai dominan kira-kira kalian kuat nebi atau tidak. Soalnya di glowing one itu nggak ada penambahan physical defense-nya. Jadi kalau untuk nebi nggak akan terlalu kuat cuy untuk glowing one sendiri. Terus aku lanjutkan ke item selanjutnya saja, yaitu aku menggunakan Radiant Armor. Bentar, ini ngapain Zilong? Menghilang lagi lah kau, iya kan? Jadi untuk Radiant Armor sendiri ini untuk ngecounter si Joy cuy. Jadi di sini kan untuk musuhnya ada Joy kan. Jadi Joy itu adalah mage DPS. Jadi bisa kalian counter menggunakan Radiant Armor cuy. Terus aku lanjutkan ke item terakhir. Jadi untuk item terakhir ini kalian bisa menggunakan COD, karena di COD kan ada penambahan hybrid defense-nya lagi. Terus kalian juga bisa menggunakan blade armor, karena di sini musuhnya itu ada Zilong dan Bruno yang mengandalkan attack speed plus critical. Jadi kalau kalian ketemu kayak hero-hero, bentar, alah cepet amat Joy. Jadi kalau kalian itu ketemu kayak hero-hero yang mengandalkan kayak attack speed plus damage-nya critical, kalian bisa menggunakan blade armor cuy. Jadi kayak gini untuk susunan build. Terus aku lanjutkan ke spell dan kesimpulan untuk build ini kira-kira bagus ataupun tidak. Jadi untuk spell ini enak banget kalau dikombo sama Fengian. Jadi Cursed Helmet kan ada apa itu? Ada pengurangan hybrid defense plus ada magic damage. Terus untuk Genius One ada magic damage, ada pengurangan hybrid defense. Terus untuk Fengian itu bisa memantulkan damage. Jadi kalau musuhnya itu dekat dengan kita, contohnya kayak gini, ini damage-nya super sakit cuy. Tapi kalau ke mage dan MM musuh ya, dan ini dapat double kill, dan ini aku juga menghilang cuy. Terus aku lanjutkan kesimpulan untuk build ini. Jadi untuk kesimpulan build ini tidak cocok untuk ngepush rank. Ingat, tidak cocok untuk ngepush rank. Tapi untuk build ini cocok untuk have fun cuy. Ya contohnya kayak main klasik, main brawl kayak gitu boleh. Tapi untuk rank ya jangan dulu cuy. Oke, dan ini kayaknya bisa end karena musuhnya itu mati 4 dan ini end cuy. Jadi kayak gini aja untuk penjelasan gameplay hari ini cuy. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Bang Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.